Yuk, sekarang ada lidah yang seperti ini nih. Coba untuk kondisi jantungnya bagaimana nih, teman-teman? Panas. Panas. Kenapa panas? Kenapa panas? Kenapa Jantung. panas? Ya, Di tadi kan ujungnya ada ya, merah, Pak. jantungnya merah. Kemudian menjulur, ya. Oh, menjulur tipis ya. Jadi jadi kan kadang ada pertanyaan ya, Pak, untuk kondisi jantungnya lidahnya lancip banget. Ketika nanti itu seperti apa gitu, ya enggak? Jadi terus ada lidah yang mengkerut ya, apa ya, melipet ya. Jadi ketika melipet apa? Dingin apa panas? Nanti ada teka-teki ya, ada teka-teki ya, ada teka-teki. Ini Dingin. memang Dingin. dingin ya. Jadi sekarang langsung materi karena ini juga kelas lidah. Sebenarnya, nah kalau sekarang ini jantungnya panas. Kemarin ada sudah pelajaran pusing ya. Apa yang dilakukan seorang terapis dengan memperhatikan pusing? Sedangkan bagaimana karakter jantung? Jantung elemen apa? Elemen zang. Api. Jantung elemen api. Api. Api itu punya karakteristiknya seperti apa? Panas. Panas. Apalagi? Untuk api. Terus kemarin untuk pusing teori terkait dengan rasanya apa? Pahit. Pahit. Pahitnya rasa itu untuk apa terhadap jantung? Untuk menurunkan panas. Untuk menurunkan panas ya. Menurunkan panas. Gimana Nurik Bu Hikmah? Berarti menurunkan panas ya. Jadi ketika kalau kondisi yang seperti ini, jantungnya panas, ya kan? Jantungnya panas. Terus solusinya diapain ketika kalau tadi makanan? Gimana sih, Seng? Jadi kan istilahnya gini, ini jantungnya panas, ya enggak? Iya, jantungnya panas. Karakter jantung itu adalah api. Api. Kemudian untuk terkait dengan rasa, kalau kita bicara makanan dan herbal, itu adalah jantung itu rasanya pahit. Tujuan pahit adalah menurunkan atau menormalkan panas. Kira-kira kalau begini dikasih konsumsi apa? Konsumsi apa? Pahit, Botrawali, Sambiloto, atau ketemu lawak, apa-apa kan gitu. Tapi kita bicaranya nasi satu herbal ya. Jadi untuk karakter satu elemen jantung itu berarti kalau terlalu panas, maka kasih pahit. Siap. Oke. Karena sudah mulai mati, ya, kita coba kan. Cukup ya. Silakan Ibu Amira. Baik, Iseng, terima kasih banyak. Mohon maaf ya teman-teman. Biar lebih afdol belajarnya, kita sama-sama buka dan kita sama-sama berdoa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholawat wa da'wat wa huwa yaqbalu taubatan ibadihi syai'at. Allahumma sholli ala khairi wa ala wa alihi wa sahbihi sayyidul ulumi wal ikram amma ba'd. Selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam bahagia teman-teman, salam KBU buat Alhamdulillah. semuanya, karya bahagia yang hasilnya usaha ataupun uang ya. Ada usaha, ada uang, ada uang, ada usaha. Baik, salam bahagia semuanya, salam KBU semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Sabtu, kita weekend bersama guru besar kita, Yeseng KBU, dalam acara eksekutif kelas diagnosa lidah dan pada malam hari ini temanya materi dasar Ci, She, Cing, Ye, dan Shen. Banyak banget nih. Masya Allah ya, semoga semuanya tuntas. Semoga teman-teman juga happy dalam menerima ilmunya. Sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah untuk malam hari ini teman-teman. Terima kasih banyak. Ada Bapak Akif Nastain, ada Ibu Nikmah, ada Bunda Vera, ada Bapak Azeka, ini siapa Bapak Azeka, salam kenal Bapak, ada Kang Bana, ada Bos Terplan, ada Bunda Mimi ya, Bu Sarmi, ada Bu Dini, ada Bunda Eti, ada Bapak Fatur, ada Bunda Mariati, ada Bunda Nuna juga, ada Oki Galih, dan ada Ibu Ripka. Teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dengarkan guru kita untuk memberikan materinya. Tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini memang seperti yang saya janjikan bahwa kita tetap harus menguatkan fondasi ya, prinsip dasar dari TCM. Semua terkait dengan prinsip dasar itu hal-hal yang sangat penting. Yang pertama kemarin kita memahami adalah teori Xinjiang. Kemudian yang kedua adalah teori pusing. Yang ketiga pada malam hari ini saya khawatir pada 2 pertemuan terakhir yang akan datang kemudian kelihatannya agak kurang. Karena itu saya hari ini menambahkan kelas Zoom ya, karena ini adalah sangat penting di dalam tubuh manusia dalam proses analisis atau diagnosa, karena sangat penting Pak, karena di dalam tubuh kita itu ada 3 unsur utama ya, 3 unsur utama. Satu adalah energi, yang kedua darah, yang ketiga cairan ya. Qi, Se, Jing ya. Kemudian yang keempat adalah sen ya, sebenarnya ada sen jiwa. Nah, sen jiwa ini nanti sangat berhubungan dengan emosi. Nanti ada 7 patogenesis dan kejahatan di dalam organ terkait dengan emosi. Tapi ini nggak saya bahas karena nanti saya akan berbicara hanya 3 poin penting dalam diagnosa lidah. Kita ketahui bahwa tubuh manusia itu ada 3 esensi atau materi dasar yang utama dan utama. Energi, darah, dan cairan. Nanti kita akan coba bahwa tujuan pada malam hari ini belajar dan manfaat dari belajar pada hari ini adalah kami mengharapkan bahwa peserta itu mempunyai kemampuan untuk menjelaskan ulang tentang materi dasar yang meliputi energi, cairan, dan darah dalam tubuh. Ini harus ya, karena kalau Bapak Ibu yang hadir pada hari tidak bisa menjelaskan, berarti saya sebagai pembawa materi belum mampu. Karena itu nanti akan kita bicara di
tanya jawab langsung ya. Yang kedua, bahwa pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian itu harus mampu memahami fungsi dari materi dasar, energi, darah, cairan dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami fungsinya. Sehingga nanti kapan ini dikatakan kurang energi, kapan kurang darah, kapan kurang cairan. Pada saat kita melakukan diagnosa lidah. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Saya sangat berharap teman-teman harus mampu memahami fungsi. Bagaimana nanti caranya? Ya kita harus aktif. Makanya kalau ada pertanyaan dari awal, tadi ya, di awal-awal kami mereview sedikit tentang Xinjiang maupun Rutin. Yang ketiga, bahwa Bapak Ibu sekalian itu harus mampu mengaplikasikan diagnosa dalam diagnosa penyakit atas masalah materi dasar itu sendiri. Tadi kita sudah cek ya, kemarin tadi hanya bicara misalkan lidah fungsinya adalah panas dan dingin, adalah teori Xinjiang. Kemudian tadi ada teori Wusing yang kita tanyakan. Tentang apa? Pada Wusing untuk jantung itu punya karakteristik apa terkait dengan rasa. Nanti manifestasinya apa jantung itu seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini tadi sudah bisa menjawab. Jadi saya sedikit oke, berarti materi bisa dilanjutkan. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara dengan materi dasar esensi, ya, Qi, De, Jing, ya, atau energi, darah, dan cairan. Nah, bagaimana dengan yang pertama kali? Bagaimana sudut pandang dari energi atau energi vital dari perspektif dari TCM? Ya. Nah, sebenarnya energi ini sesuatu yang seperti imajiner, sesuatu yang nampak. Namun diakui karena energi itu nggak kelihatan. Tapi untuk orang-orang Tiongkok kuno atau di dalam pengobatan klasik kuno itu bahwa keberadaan energi itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam membentuk dunia. Ya. Karena segala sesuatu yang di alam semesta ini disebabkan oleh pergerakan dan perubahan energi atau Qi. Ya. Sehingga ini dianggap sesuatu yang tidak nampak tapi diakui. Nah, karakter Cina di dalam untuk Qi ya, itu seperti udara ya atau gas, nampak enggak? Ya. Bergerak bebas, tapi dia memiliki sifat yang sama dengan zat-zat tersebut, hampir sama ya. Dan nanti akhirnya Qi ini di dalam esensi itu sebagai sesuatu yang bersifat yang atau panas. Ya. Nah, Qi ini diartikan sebagai energi kehidupan atau kekuatan hidup yang mengalir dalam diri kita. Yang kalau kita sekarang bicara adalah energi vital. Kurang energi, kurang tenaga. Nah, di sinilah kita kenapa sudut pandang TCM di dalam melihat energi atau Qi ini sendiri. Terus bagaimana diagram alir dari pembentukan energi? Ini kalau kita lihat ada satu diagram. Ya. Yang pertama adalah saya melihat dari sisi sebelah. Ya. 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 Bahwa energi itu ada namanya energi yang dibawa dari lahir. Ya, energi yang dibawa dari lahir. Energi yang dibawa lahir itu adalah energi dari orang tua kita. Energi pertemuan sperma dan sel telur dalam pembentukan manusia. Jadi bibit utama atau energi lahir. Ya. Nah, energi ini disimpan di mana? Ada di ginjal.
maka disebut energi dari kelahiran atau energi dasar. Ini akan hilang ketika kita tidak ada. Nah, kemudian energi itu ada energi yang dibentuk oleh makanan dan air pada saat proses pencernaan. Siapa yang membentuk energi makanan dan air ini adalah limfa. Ya, limfa. Jadi Bapak Ibu sekalian itu harus memahami fungsi limfa yang kemarin kita sudah jelaskan di dalam fungsi organ. Fungsi organ limfa adalah membentuk energi, darah, dan cairan. Yang disebut namanya energi Grenki ya, istilahnya energi yang sifatnya Wegi dan yang lainnya. Jadi karena dari proses pencernaan. Kemudian sumber energi yang ketiga adalah dari pernapasan atau udara yang dihasilkan oleh proses pernapasan oleh paru-paru. Karena apa? Karena paru-paru mempunyai tanggung jawab adalah menyimpan energi. Nah, fondasi ini yang harus saya tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa energi itu ada 3 sumber. Yang pertama adalah energi bawaan. Yang kedua energi yang dibentuk pada saat proses pencernaan oleh limfa, pembentukan energi. Yang kemarin bersifat uap, yang akhirnya naik ke paru-paru. Dengan paru-paru nanti bersamaan dengan proses pernapasan menjadi energi normal atau natural energy. Ini natural. Nah, sumber yang menyimpan energi adalah paru-paru. Jadi nanti ketika diagnosa lidah, itu adalah kita akan selalu bicara tentang energi. Ya, darah, dan cairan. Maka dalam proses ini, Bapak Ibu harus memahami. Dari hasil proses tadi pembentukan energi dari paru-paru dan limfa, itu namanya pectoral energy. Dan digabung dengan energi bawaan menjadi normal energi. Yang berguna untuk energi protektif antibody. Kemudian esensi dasar. Natrium energi ini bersama darah dan cairan yang beredar seluruh tubuh. Sedangkan protektif ini adalah untuk mengantisipasi hambatan atau gangguan dari luar. Ya. Jadi diagram ini Bapak Ibu harus memahami. Yang pertama, energi tadi energi bawaan yang dibentuk pada saat proses pembentukan manusia atau hubungan suami istri menjadi janin. Dan energi ini tersimpan di ginjal ya, sebagai energi dari lahir. Kemudian energi yang bersifat pembentukan. Siapa yang membentuk? Limfa. Dari apa? Proses makanan. Serta bersamaan dengan pernapasan yang oleh paru-paru. Energi sendiri yang menguasai energi adalah paru-paru. Yang membentuk energi adalah limfa. Jadi nanti ketika ada masalah lidah ternampak tidak ada energi, maka kita harus melihat dua sisi. Si pembentuknya ada dan penyimpannya untuk menguatkan atau memperlancar. Ya. Oke. Terus bagaimana fungsinya? Fungsi energi itu sendiri. Fungsi energi yang pertama adalah meningkatkan fungsi Qi itu sendiri. Di mana Qi menyediakan energi aktif dan vital yang dipergunakan untuk tumbuh perkembangan manusia. Jadi energi ini digunakan di dalam tumbuh berkembangnya manusia. Jadi pertumbuhan manusia menjadi besar itu didukung dan harus ada energinya. Yang kedua adalah energi berfungsi sebagai pemanas.
Maka energi ini dikategorikan suatu unsur yang bersifat yang, karena dia sebagai sumber panas yang menghangatkan tubuh dan menjaga suhu tubuh kondisi konstan, sehingga sebagai fungsi fisiologi normal dapat berlangsung. Jadi secara itu bahwa fungsi energi adalah sebagai fungsi pemanas. Yang kedua adalah fungsi untuk menyediakan energi aktif dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan ini adalah seperti yang saya jelaskan nanti di protective sebagai energi untuk mempertahankan dari serangan jahat dari luar maupun dari dalam. Sedangkan di dalam sumber energi atau sumber antibodi, ya, kalau dikatakan ini sebagai antibodi atau fungsi pertahanan, itu ada dua organ. Antibodi yang pertama adalah paru-paru. Maka paru-paru biasanya pertama kali keserang. Proses ini adalah paru-paru. Yang kedua adalah usus buntu. Itu sebagai sumber antibodi. Yang keempat, bahwa energi adalah berfungsi sebagai untuk mengkonsolidasi dan retensi. Bahwa energi mengkonsolidasikan dan mempertahankan fungsi tubuh, zat dan organ tubuh untuk menjaga segala sesuatu berjalan pada tempatnya. Ada sesuatu saja. Contohnya gini. Oh, ketika manusia itu kopstand, tapi pada saat kopstand kan kepala di bawah. Seharusnya kalau kopstand pasti ada yang mempertahankan atau jatuh paru-parunya atau mungkin ginjalnya atau ususnya turun. Nah, ini fungsi energi di dalam mengkondisikan, mempertahankan fungsi pada tempatnya. Nah, ketika energi ini kurang atau masalah, misalkan penyakit seperti turun berok, berarti problemnya adalah di mana? Fungsi pertahanan konsolidasi dari energi yang terlambat atau masalah. Siapa pembentuk energi? Siapa pembentuk energi? Ya, yang membentuk energi siapa? Limpa. Limpa. Jadi ketika ada masalah namanya turun berok, energi yang jatuh, atau misalkan prostat atau yang lain, berarti dominannya sebenarnya kurang energi. Dari mana? Yang bentuk siapa? Maka sumbernya, sindromnya biasanya ke limpa dulu. Kuatkan limpa supaya fungsi konsolidasi dan pertahanan pun juga terbentuk. Yang kelima adalah fungsi transformasi, pembentukan. Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa energi itu dibentuk, ya, ini berupa uap. Berupa uap dari hasil, kalau di dalam TCM itu limpa itu bagaikan bejana pada saat proses memasak. Ya, kemudian muncul uap. Nah, uap itulah yang disimpan ketarik oleh paru-paru dalam dibantu dengan proses pernapasan. Itu adalah diagram alur pembentukan energi dan fungsinya. Ya. Jadi nanti ada pertanyaan ya. Yuk kita lanjutkan. Bagaimana darah dari perspektif TCM? Ya. Di dalam pengobatan barat, darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, elektrolit, dan yang lainnya. Sebagai fungsinya didasarkan karakteristiknya masing-masing. Ya. Antara lain mendistribusikan hormon, ya. Kemudian untuk energi yang didukung dengan sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh sama ya, sebagai proteksi. Energi juga sama ya, sebagai. Nah, bagaimana dengan TCM? TCM hanya berbicara secara keseluruhan bahwa darah adalah sebuah cairan merah di dalam pembuluh darah yang memberikan nutrisi bagi tubuh. Nah, nutrisi yang diangkut oleh darah tidak terbatas pada materi fisik. Bukan hanya cairan aja, ada cairan, ada darah itu sendiri, ada energi yang mendorongnya. Ya. Jadi melihatnya secara keseluruhan. Jadi kalau orang TCM tidak akan pernah, Pak, masalah trombosit kah, sel darah putih kah, nggak ngelihat. Bahwa problemnya adalah hanya cairannya, darahnya, kondisinya bagaimana. Kurang, panas,
dingin, lembab, istilahnya mengental atau yang lainnya. Ya, nanti dilihat dari bentuk lidah serta warna lidah. Oke. Bagaimana alur diagram pembentukan darah? Ya. Di dalam proses pencernaan, ya, makanan dan air kemudian oleh limpa dibentuk menjadi esensi dan didistribusikan. Ya. Jadi ekstrak dari pencernaan tadi adalah menghasilkan adalah food esensi. Ya. Kemudian food esensinya apa? Jadi cairan. Kemudian uapnya itu sendiri sebagai penghasil itu disimpan di paru-paru, kemudian di jantung untuk didistribusikan menjadi darah. Nah, namun ada sumber kedua yaitu cairan. Zinc yang disimpan dalam ginjal. Ya. Kemudian ketika itu darahnya merah, yang liver, karena liver adalah penyimpan darah, kemudian yang tulang dan sumsum, itu juga. Jadi sumsum dan tulang itu atau cairan itu bentuknya itu kategori darah ya, padahal itu cairan. Darah putih kan jadinya seperti itu karena sumsum kayak otak itu sebenarnya kategorinya darah. Ya, kalau liver tadi darah merah karena sebagai penghasil penyimpan darah. Kemudian kalau ginjal ada penyimpan cairan, cairannya putih dan ada yang bening, ada yang keruh. Kalau keruh adalah jinja, kalau keruh putih adalah jin. Ya. Kalau kita biasanya ada getah bening, kemudian sumsum, sperma, otak, itu adalah kategori masih bicara adalah darah. Ya. Bagaimana fungsi darah dalam tubuh manusia? Yang pertama, ya, fungsi darah adalah membentuk, memberikan nutrisi bagi organ, jaringan, dan meridian. Dengan nutrisi yang cukup dari darah, organ dan jaringan itu dapat berfungsi normal, sehingga menghasilkan sesuatu, nampak kilo atau nampak cerah. Makanya seperti kulitnya cerah, pipinya, rambutnya yang cerah, kuku, otot, tulang, kuat, nutrisi, dan yang lainnya. Ya. Itu menggambarkan bahwa darah ada, cukup pada organ tersebut, jaringan tersebut, maupun meridian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat, misalkan contoh, ada di bawah mata, itu adalah hitam, atau tidak cerah, maka di situ kurang darah. Nanti ada diagnosa, 8 diagnosa ya, tapi itu kita nggak bahas. Karena itu nanti pembahasannya ada di basic akupuntur atau prinsip dasar TCM. Ya, untuk teknik 8 diagnosa. Oke. Nah, fungsi darah yang pertama itu memberikan nutrisi bagi organ, jaringan, dan meridian. Nah, jaringan itu apa aja? Pembuluh darah lah, dan yang lainnya. Yang kedua, fungsi darah adalah menjaga kesehatan gerak dan sensasi tubuh. Jadi, dengan menerima darah yang cukup pada organ, ya, hati dapat mendukung penglihatan yang sehat. Karena secara kemarin kita belajar ya, bahwa liver berhubungan dengan mata. Kalau mata itu ada masalah, berarti darah suplai hati ada ke mata adalah kurang, lembab atau kering. Tapi ketika suplai darah dari liver ke mata itu cukup, maka penglihatan di kita ada sehat. Kemudian juga seperti halnya ketika darah pada kaki. Jadi suplai darah memberikan nutrisi pada kaki. Dikatakan kaki itu berfungsi dengan baik, maka dia bisa berjalan. Berjalan normal. Apabila ada kaki yang tidak bisa bergerak atau kaku, pegel-pegel, berarti kondisi darahnya apa?
Kondisi darah kalau pegel-pegel gimana? Males gerak atau ya pokoknya udah kayak males aja. Berarti apa? Posisi darah yang tersuplai di kaki adalah sifatnya dingin. Ketika nyeri berarti kondisi panas. Tapi ketika cukup panas dinginnya, jingjangnya darah itu pada saat kaki, sehingga dia akan bagus dari komposisinya ya, cairannya, darahnya, energinya. Seperti halnya juga sama ketika di jari-jari dia bisa menggenggam. Ya. Kemudian ketika ada masalah, misalkan contoh darah di kepala kurang suplainya, maka akan terjadi apa? Dia pusing, vertigo. Ya. Ketika telinga, darah yang di telinga kurang suplainya, maka bisa jadi tinnitus. Seperti halnya kita misalkan tadi, ya, ketika darah suplai ke dalam suatu organ itu kurang, maka lemah. Ya. Oleh karena itu darah ini bersifatnya tidak panas, juga tidak dingin. Karena sifatnya suam-suam. Saya mau tanya, darah ini elemennya apa? Dia disimpan di elemen apa? Darah disimpan di liver. Liver. Liver itu sebagai apa? Elemen apa? Kayu. 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 Kayu ya? Kayu. Oke. Berarti kayu itu energi geraknya kemana? Ke atas. Ke atas. Api. Secara musim apa? Semi, panas, gugur, Semi. semi. Sehat. Ya. Mana mudik berapa? Ya, saya akan ngetes juga kan karena supaya jadi gini, ketika ada masalah darah dan dia biasanya ketika dia sakit di pagi hari, maka biasanya liver yang bermasalah ya. Oke. Yang ketiga adalah Oh, itu kan Nasution nih. darah membantu aktivitas pikiran dan mental. Ya. Darah membantu aktivitas pikiran dan mental. Nah, ketika darah itu tidak cukup, maka akan terjadi masalah. Misalkan contoh orang yang insomnia, kemudian orang yang daya ingatnya lemah, kemudian pikirannya lemah dan yang lain. Berarti apa? Nutrisi darah pada otak Sedang beraktivitas di cairan itu adalah kalau ini kurang, maka sangat mengganggu. Oleh karena itu, darah ketika ada orang yang epilepsi, ada orang yang kemasukan, atau orang yang dikatakan apa namanya mimpi atau ngigo dan yang lain itu sebenarnya nutrisi darah di otak. Suaranya campur aduk. Di sini toh. Slotnya 2 toh. Ya. Ya, makasih. Jadi terkait dengan ketika darah yang tidak cukup di dalam otak, maka ada masalah besar. Misalkan daya ingat, ya, insomnia, terus kemudian mempunyai imajinasi yang aneh-aneh. Ya. Jadi ketika ada hal-hal yang itu, maka ini penting. Oh, berarti darahnya kurang cukup. Berarti kita bisa nambahin darah pada nutrisi pada tubuh itu. Bagian organ itu harus terpenuhi darah. Ya. Ini dari darah. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan cairan? Persepsi cairan atau jing. Ya. Cairan itu cairan tubuh berasal dari makanan dan air pada proses pencernaan yang dibentuk oleh limpa.
Kemudian diekstrak cairan tubuh itu oleh usus halus menjadi cairan murni dan tidak murni. Cairan murni dikirim ke ginjal. Cairan tidak murni yang berupa cairan itu dikirim ke kandung empedu, kandung kemih, tapi untuk padat dikirim ke usus besar menjadi BAK dan BAB. Jadi di sini fungsi usus halus sebagai mengekstraksi, memisahkan cairan murni tidak murni hasil proses pencernaan ini luar biasa. Membutuhkan energi. Maka usus halus ini di dalam TCM fungsi organ dia sebagai organ organ yang berongga, tidak boleh menyimpan. Pasangannya organ apa? Usus halus, usus kecil, small intestine, usus halus. Pasangannya apa? Ayo, organ jangnya usus halus apa? Jantung ya. Jantung. Ya. Kandung kemih pasangannya apa? Ginjal. Usus besar pasangannya? Paru-paru. Nah, kenapa ini saya tanyakan? Karena di dalam proses pemahaman untuk Xinjiang, organ Zhang dan organ Fu, di dalam diagnosa lidah ini sangat penting. Saya mau tanya lagi. Untuk otot, itu berhubungan dengan organ apa? Zhang atau Fu? Organ apa? Untuk otot lidah, berhubungan dengan apa? Limpa. Bukan. Organ Zhang atau organ Fu? Lupa ya. Jadi gini, kalau bicara otot lidah, maka kita akan bicara adalah organ Zhang. Organ Zhang adalah sangat berhubungan dengan darah, berhubungan dengan cairan, berhubungan dengan energi. Ya. Kalau organ Fu adalah organ yang bersifat energi, distribusi, jaringan, gitu. Ya. Berhubungan dengan akan tergambar di dalam lidah pada selaput. Ya. Ya. Bagaimana diagram alur pembuatan cairan tubuh? Sama ya, sebenarnya makanan dan air di dalam proses pencernaan oleh lambung, ya, oleh lambung, kemudian dibentuk oleh limpa dari pencernaan tadi, ditambahin sebenarnya di lambung ini ditambahin kolesterol dan oleh kantong empedu dan yang lainnya sehingga terbentuk pematangan dan nanti di fungsi organ Fu ya, bahwa bagaimana kantong empedu berperan dalam hal ini. Ya, tapi dalam cairan ini adalah kemudian dari pencernaan dikirim ke limpa, kemudian dibentuk menjadi cairan tubuh. Ya, kemudian dari barang yang fluida ini, ya, yang cair ini oleh usus kecil bisa menjadi organ utama, esensi murni tidak murni. Ya. Ketika tidak murni cairan dikirim ke kandung kemih, yang padat dikirim ke usus besar. Prosesnya seperti itu. Ya. Bagaimana fungsinya? Ya. Fungsi cairan itu ada 3. Yang pertama, cairan terutama bertanggung jawab untuk memberikan kelembaban dan nutrisi pada jaringan. Nah, jaringan itu apa? Ya, jaringan ya otot-otot, pembuluh dan yang pembuluh darah dan yang lain, sehingga di dalam proses distribusi darah dan cairan itu sendiri yang dibantu oleh Qi. Yang kedua adalah cairan tubuh itu juga memberikan kelembaban, memberi nutrisi dan melindungi berbagai lubang di tubuh. Jadi mengisi. Ada yang kosong diisi. Misalkan cairan tubuh memungkinkan mata berkedip.
dengan lancar, rongga hidung untuk menjaga napas pada saat naik turun bibir, ya, untuk menenggak kelembapan jangan sampai kering. Yang ketiga adalah cairan internal tubuh yang menembus berbagai organ, jaringan, sumsum. Sehingga kadang-kadang kalau Bapak Ibu sekalian ada sakit, misalkan osteoporosis, ya, maka ada istilahnya lututnya atau misalnya di lutut adalah ada kurang cairan, maka disuntik. Bagaimana dengan sumsum tulang belakang? Kalau sumsum tulang belakang biasanya akan nampak retakan di tengah lidah, ya, nanti ya, seperti itu. Ini adalah fungsi cairan tubuh. Ya. Nah, demikian materi pada malam hari ini yang terkait dengan materi dasar, energi, darah, dan cairan. Termasuk dari proses pembentukannya dan fungsinya. Ya. Demikian, dan nanti ini ada sedikit, ada pertanyaan dari materi, karena sudah cukup materinya. Karena kita pembelajaran dari diagnosa lidah, maka nanti ada kita diskusi ya. Pada malam hari ini kita diskusi tentang lidah. Bagaimana ya lidah? Baik ya. Teman-teman monggo yang mau bertanya silakan, yang mau persentase kembali apa yang telah disampaikan oleh Yiseng juga dengan senang hati insya Allah kami menerima ya Yiseng ya. Siap, siap, Setidaknya siap. teman-teman walaupun off-cam tapi mendengarkan dan mampu mengulas kembali. Jadi materinya walaupun sedikit tapi teman-teman insya Allah paham, bukan hanya tahu atau bukan hanya sebuah dongeng saja. Karena harapan bagi kami semua itu teman-teman mampu, hasilnya mana gitu. Seperti itu ya. Ya, siap, siap. Monggo silakan. Izin bertanya, Ise. Silakan, Monggo silakan. perkenalkan diri dulu Ibu, dari siapa Saya dan dari Rika mana? Ibu dari Bandung. Baik, mangga Ibu. Ini Ise, tadi kan salah satu fungsi darah itu kan menjaga kesehatan gerak ya. Jadi kalau misalnya sakit lutut itu tuh kemungkinannya karena darah kurang gitu. Ya, jadi seperti darah itu tidak cukup pada yang mensuplai ke kaki. Gitu, Bu. Contoh gini, ada kaki yang mengecil ya. Oh iya, ya suka ada kaki yang mengecil ya. Ya, kaki kalau yang mengecil itu berarti kakinya kurang darah kan? Iya. Ya kan, Bu Ripka ya? Kemudian Ya, ya. ada kaki yang kembung, bengkak. Ya, Berlebihan nggak? berlebihan ya berarti ya kalau Ya. bengkak. Tapi ketika bengkak itu ada masalah apa? Kalau terkait dengan fungsi Qi. Dia tidak bisa dorong ke atas, ya kan? Oh iya. Ya. Jadi tadi fungsi Qi dan darah itu satu kesatuan. Jadi tiga unsur ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Akan berserta terus, Bu. Ya. Di darah dan cairan. Nanti akan terlihat di mana? Di lidah. Lidah pucat. Contoh gini, ada orang yang kakinya bengkak. Berarti banyak cairan. Maka lidah akan nampak apa? Pucat atau merah. Iya. Ya. Seperti itu. Makanya nanti ada tes ya. Tes. Mungkin Kita itu apa? belajar membaca lidah. Kalau Terus? organnya bisa diketahui, organ tubuhnya kira-kira yang bermasalahnya Bagian apa? di liver bukan? Ya, dulu kan. Contoh nih, darah Ya. itu dibentuk oleh dua unsur. Ya. Ya. Unsur utama adalah cairan esensi yang ada yang disimpan di ginjal. Yang kemudian didistribusikan ke liver adalah darah merah. Kalau ke tulang dan sumsum, dominannya kalau di sumsum darah apa, Bu? Cairan putih, ya. Jadi itu dibentuk, kemudian ada yang dari proses makanan, ya enggak? Ya. Yaitu fungsi
fungsi limpanya apa? Sebagai transformasi dan transportasi. Membentuk darah, membentuk cairan, membentuk energi, kemudian dikirimkan. Gitu. Kemana? Nanti ke jantung untuk dibantu proses distribusinya ke pembuluh darah. Kemudian energinya itu kebentuk ke paru-paru. Jin sama darah ya itu digabungkan dalam satu jadi oleh jantung. Ya Bu ya. Oke. Ya, Lagi. Terima kasih Bu Rifka. ya, terima kasih, Sek. Bagaimana Bu Rifka? Cukup? Cukup Bu Amira, makasih. Saya kepengen Amin. teman-teman benar-benar paham ya, karena tujuan tadi apa coba? Nanti dites suruh menjelaskan kali ya. Harus Ada yang dong, kan kita sistemnya dari kita mulai jam 9:30 ya kalau di Hong Kong ya. Kalau di Indonesia mungkin jam 8:30 ya, Yeseng ya. Ya, Nah, ini dari tujuannya apa setengah ini? jam Ya, oke. gimana? Ini kan Dari ada setengah tujuan ya. iya Ada iya iya. tujuannya. Nah, ini pentingnya. Saya kepengen teman-teman benar-benar paham. Nanti biar coba Bu, nanti kita Bu Feranita coba jelaskan dulu fungsi darah. Bu Feranita. Nah, monggo Bu Feranita. Kita balance ya di sini, jadi nggak hanya mendengarkan Yeseng juga saja gitu loh. Ada pamrih nih kayaknya Yeseng ngajarnya ini. Minta pamrih ini. Ya, karena Minta harapannya diulang gini. kembali. Saya Iya. kepengen beda, different ya, beda dengan yang lain pemahamannya. Karena setelah diskusi teman-teman ternyata oh begitu ya, oh begitu ya. Yang ditanyakan ohnya itu loh. Oh. Ya. Monggo. Mungkin enggak, Ci itu apa sih? Mungkin nggak apa-apa teman-teman. Ayo jangan malu-malu. Walaupun hanya Ci itu apa sih gitu. Maksudnya gimana? Mungkin yang awam seperti itu ya, Iseng. Nggak apa-apa insya Allah dengan senang hati. Dan teman-teman pun boleh dipersilakan untuk menjawab. Tidak harus Iseng saja. Kami jadi Ya. juri. Jadi prinsipnya Monggo, kita silakan. mau ya. Dah. Ini siapa lagi nih? Saya mau tanya. Ada yang mau saya tanyain enggak ya? Ada Mbak Aisyah nih, calon peserta private akupuntur. Monggo mungkin penasaran. Ya Kenapa sih boleh. harus ini lidah kok ada apa kaitannya nih lidah dengan akupuntur gitu. Semoga teman-teman yang sudah mendapat private class akupuntur berkah ilmunya sudah berkenalan dulu ya di sini karena insya Allah pembukaannya bulan Juni bagi yang ingin belajar pijat seluruh tubuh, pijat sehat badan internasional dan akupuntur basic. Monggo bulan Juni dimulai 10 kali pertemuan, 10 kali online dan 10 kali praktek. Dan Offline saya dan online ya. Nah, nanti akupunturnya benar-benar praktek ya. Jadi kita ngambil titik pusing, titik wajib, apa ini? Kalau aku pressure titik wajib ya. Pokoknya praktek nusuk dan merasakan sensasinya. Kita harus tahu fungsinya titik ya. Oke, karena kita belajar lidah, sekarang kita mau latihan. Oke lah, kita cukupin dulu diskusi. Sekarang, yuk kita latihan baca lidah. Oke. Ayo, gimana lidah nih? Coba teman-teman. Ayo. Maaf, ada telepon dari ini. Lidah itu kondisi lidah yang merah atau pucat atau ada bintik atau ada
retak gitu. Hmm. Nah, dari retak itu kita bisa melihat kadar air. Kalau dari retak itu melihat kadar air. Jadi itu kondisi lidah yang kekeringan atau kondisi lidah yang kekurangan qi dengan membaca retak lidah. Untuk sementara itu dulu ya, Bun. Iya, ini udah diketuk-ketuk nih, udah masuk nih Isengnya, udah gambar lidahnya nih. Gak apa-apa, saya berharap teman-teman pun berani challenge ya. Ibaratnya Bu Mariati, aku mau challenge deh, oke gitu kan. Jadi sambil belajar public speaking ya Bu Pera ya, di sini ya, gitu kan. Jadi jangan bisanya itu hanya berimajinasi, oh iya aku ngerti, ini deh kayaknya ini deh, ini nggak usah bisik-bisik tetangga, nggak apa-apa. Bisik-bisik langsung aja di Zoom. Dipersilahkan, oke teman-teman. Ya, monggo Yuseng dilanjut. Terima kasih Bunda Vera. Ya, saya mohon maaf ya tadi ada telepon ya. Bentar. Oke, siap. Dimaafkan Pak, dimaafkan. Silahkan lanjut. Ya, untuk ini gimana nih? Saya kepengen tahu nih pendapat teman-teman. Yuk, kita coba diskusi sambil kita baca. Ini ada lidah, di ujungnya adalah warna merah. Ya. Kemudian ada di sisi, maaf ya, kita coba orat-orat ya, sama-sama ya. Kita sama-sama belajar yuk, ya. Kita belajar. Oke, di sini ada cekungan, ya enggak? Iya. Merasa ada cekungan enggak? Kemudian Ada di sini cekungan. ada gemuk ya. Iya. Ini gemuk ya. Kemudian di sini ada paret seperti cekungan juga ya. Jadi kalau kita lihat gini. Itu ya lidahnya ya. Iya. Ya, bentuknya lidah ya. Nah, kalau kondisi ini berarti ada sesuatu kekurangan nih. Jadi bentuknya lidah itu ada yang tidak normal. Ya, ini berarti ada apa? Secara fluida bicaranya adalah energi, qi, ya. Berarti energinya untuk mendistribusikan dalam bentuk yang ideal, berarti masalah enggak? Masalah. Berarti qi-nya masalah. Ya enggak? Kemudian di sini muncul paret. Tadi ya, berarti ada masalah qi. Kemudian di sini ada bengkak. Jadi sesuatu yang bengkak dan ada paret, problemnya adalah fluida organ itu bermasalah. Berarti kita harus menguatkan qi-nya. Oke. Nah, kemudian kalau coba kita lihat ototnya lidah, kondisi seperti ini warnanya apa? Ototnya gimana? Otot itu bicaranya, otot lidah apa bicaranya kemarin? Otot lidah. Panjang atau pendek. Pendek, ya. Kemudian tebal atau tipis. Oke. Teman-teman, yuk lihat. Yuk, ini kelihatannya Bu Vera doang nih. Vera itu tetangga sebelah saya ini, ya. Yuk, teman-teman, coba yang lain, Bu Aisyah atau teman-teman Bu Dini, boleh. Jadi di sini saya kepengen benar-benar yuk kita langsung bisa melakukan satu apa yang harus kita lakukan nanti. Karena nanti di spesial kelas lidah, nanti kita akan membahas diagnosa lidah di dalam teknik akupuntur. Jadi nanti ini sudah sedikit saya awalin ya, bahwa ada kayak gini, titik akupunturnya yang mana. Tadi udah bicara ya, problem ini adalah masalah qi. Kekurangan qi. Kekurangan qi dulu ya. Kenapa? Karena ada plekma, ada bengkak, ada parit. Ya. Sekarang lidahnya ini adalah tebel. Iya, tebal. Ya, tapi tidak terdistribusi dengan rata. Ya, warnanya pun kan merah kan? Ya enggak? Selaputnya ada. Ya enggak? Nah, sekarang distribusinya ini ada di daerah mana yang masalah? Di tengah. Ini bengkak kan? Oh, bengkak ya. Ya enggak? Di area ini kriterianya liver apa limpa? Liver. Ini liver ya. Ini liver nih.
Ini Iya. liver, ya kan? Tapi Ah, dia ada dahak atau plekma yang ada di area liver dan limfa. Limpa. Jadi seperti apa ya? Ini masih kategori limfa karena kurang Ci. Yang membentuk Ci siapa? Limfa kan? Limpa ya. Limfa kan yang membentuk Ci tadi. Ya enggak? Yang menyimpan Ci siapa? Limpa. Ya, liver. Menyimpan Ci. Yang menyimpan Ci adalah paru. Paru-paru. Paru-paru. Oh, iya, iya. Makanya paru-parunya kelihatannya gimana? Ada paritnya enggak? Ada. Ada. Cekung. Ya. Berarti ada cekungan kan? yang parit di tengah tadi ya, Inceng. Ya, ini ya. Ini paru-paru kan. Ini kan jantung. Ya enggak? Iya, itu jantung. Kita bagi tiga ya. Ya, anggap Tiga gitu dulu. ya. Ini paru-paru ya enggak? Ya. Iya, ada Ini parit. limpa lambung gitu ya. Ya kan gitu Iya. kan. Di sini liver gitu ya. Berarti apa? Kalau kita lihat ini, berarti apa? Paru-parunya ada masalah enggak? Ini Ada. paru-paru ada masalah enggak? Ada. Tidak bisa cekung. menyimpan. Paru-parunya C-nya ada enggak? Atau bermasalah kurang enggak? Kurang. Kurang kan? Kurang. Yang membentuk C siapa? Yang membuat C? Limpa. Limpa. Problemnya sekarang ini ketahuan apa? Limpa kan? Itu. Ya. Oke. Oke. Limpanya kok. Saya pembentukan C-nya kurang. Nah, pembentuk C itu limpa titik apa? Yang sudah aku presur, yang meridian. Yuk. Apa? Belum tadi. Elemen C, C disimpan oleh siapa? Limpa. Limpa. C disimpan oleh siapa? paru-paru. Paru-paru. Ya. C disimpan oleh paru-paru, ya kan? C-nya kurang, ya kan gitu? Ya enggak? Iya. Untuk meningkatkan tadi kan limpa nih membentuk C. Iya. Yang harus dikirim ke Paru. paru, ya. Tapi ini kurang. Berarti butuh enggak? Butuh Iya. tonik Tonik. limpa. Ya. Berarti apinya harus ditambahin. Berarti kan ini tadi kan ibunya kan api kan? Iya. Jantung itu adalah ibunya tanah, Iya. ya enggak? Karena tanahnya kurang api, maka titik SP yang hubungan dengan api titik apa? SP berapa? P2. Ayo, udah langsung sedikit advance ini. Berarti SP2 itu wajib, kemudian SP3 wajib. Jadi kalau kondisi seperti ini, SP kalau bicara akupuntur, maka pribadinya harus diwajibkan ditusuk. Oke ya, Cik, lanjut kita ke tugas berikutnya. Yuk. Ini saya berharap ada diskusi saling apa yang kemarin. Ini sambil mereview tugas kemarin, pembelajaran kemarin, ya. Ada Xinjiang, ada Wusing. Karena nanti teori Wusing, nah nanti baru berikutnya adalah nanti akan bicara tentang besok itu. Ya, nanti bicara materi dasar Xinjiang maupun yang lainnya. Ya, Bu Aisyah boleh nanti fotonya dicek, difoto ya. Terus dikirim ya Bu Aisyah ya. Atau tidak dulu ya? Hah? Ya, ini coba, ya. Dadanya tipis dan pendek. Ototnya tipis. Oke, yuk. Ya, Pendek. otot. Cekung. Otot Tipis tipis dan pendek. Terus cekung ya Bu ya. Iya. Cekung. Terus apa lagi? Bicara otot Jantung merah. warnanya ya. Bentar, warna dulu. Warna ototnya masih merah ya. Merah. Merah. Oke, sekarang topologinya. Selaputnya ya. Selaputnya. Selaputnya tipis.
Takutnya tipis ya, biarpun tipis ya, masih ada ini kategori normal. Lalu sekarang bicara topologi. Cerah ya, cerah ya, masih semangat dia. Karena lihat Masih bagus. enggak, Sennya kalau saya lihatnya bibirnya merah, jadi nggak cerah. bukan kita ya. Cuma kan Iya. gitu Habis serius banget, makanya saya harus kayak canda juga kan. Oke ya. Oke, sekarang topologi ya. Topologi itu layout ya. Kita kalau biasa topologi itu membiasakan ini dibagi 3 ya. Bagi Ya. 3 ya. Dulu. 3 dulu. Tuh. Oke ya. Sip. Dapat gini ya. Anggap aja gini ya. Anggap aja rata lah. Ya, ini jantungnya merah tapi normal ya. Iya, merahnya masih ini. Masih rata ya, tidak ada yang mengkilat atau yang warna yang beda, ya enggak? Paru-parunya Ada ya, sedikit. cekung ya. Heeh. Berarti istilahnya Kurang. LU-nya kurang C. Kan ini pan Iya, C, ya kan? Kurang kan? Kurang C ya. Ada Kemudian cekung area limpa air limpanya membentuk limpa, SP-nya istilahnya darah, kurang. cairan, C. Kurang, ya enggak? Ada pembengkakan di Enggak, kenapa bengkak? Karena sebenarnya livernya enggak bengkak, namanya cekung. karena ada cekungan itu ya. Iya kan? Ya enggak? Ya ini sebenarnya enggak bengkak kan? Ya enggak? Kalau ini nanti di PAJ bisa liatin ini kendor kiri atau kanan. Kalau tulang belakang ya. Kalau ilmu balancing nanti akan nampak. Ya, oke. Nah, berarti apa sekarang? Kalau udah ini bisa disimpulkan enggak? Bisa. Bahwa disimpulkannya bahwa otot lidah ini kekurangan secara umum adalah darah. Ya kan? Dasar, ya. Materi dasar ya. Berarti bicaranya yin. Yin su. Yin su. Yin su. Misalnya darahnya kurang. Solusinya tambah darah. Tapi menjadi cekung karena kurang C kan. Di fluidanya C-nya kurang otomatis tadi kan. Bahwa semua pembentukan masalah darah, cairan, energiku kurang, maka disebut yin. Yinnya kurang gitu. Berarti solusinya makan yang mengandung darah. Dan penyakit ini, lidah bentuk ini biasanya bentuk orang yang thalassemia. Jadi biasanya orang-orang yang akan cuci darah, yang mudah capek. Oke. Tapi bibirnya merah ya. Jadi solusinya apa, Inseng? Kasih Ya buat penambah darah. otomatis berarti gini, solusi ini adalah solusinya dia makan. Makan yang untuk menambah darah. Mengandung, membentuk esensi. Ya. Esensi vital, energi vitalnya ya. Makan daging, makan sayur. Ya. Misalkan contoh kalau kita misalkan kayak gini, biasanya saya kasih solusinya jus kurma plus semangka untuk laki-laki, jus kurma plus ketimun yang dikukus itu perempuan. Oke, lanjut ya. Oke. Kita lanjut yuk, lanjut lagi. Sip. Nah, ya ini aja deh, singeri. Ya. Aduh. Nema. Aduh. Loh, kita biar asik, biar kan gini, kalau kondisi yang seperti ini. Oke. Tebal, pendek. Tebal, pendek, yes, oke.
Banyu ini mah bukan retakan lagi nih mah. Enggak. Oh. Anggap aja gini. Jadi kalau lihatin retak itu memang lidahnya retak. Berarti apa? Fluidanya nggak rata. Jadi kalau ngeliatin begini, berarti apa? Tadi ya fluida berhubungan dengan apa? Qi, Dengan energi ya, yang mendorong, mendistribusikan material dasar ke seluruh tubuh. Berarti benar-benar Qi-nya itu kurang. Kemudian Qi-nya itu tersumbat di beberapa aspek, di beberapa tempat. Di mana? Ada di paru, ada di liver, ada di limpa. Kan gitu kan? karena selaputnya putih ya. Selaputnya tebal. Selaput itu adalah tadi bicara apa? Organ fu, ya kan? Oh, organ. Tapi prinsipnya adalah lidah ini adalah kurang Qi. Kurang Qi ya. Ya, kurang Qi. Otot lidahnya merah. Merahnya agak tua. Berarti situasinya apa? Panas. Stagnan. Panas. Ya. Panas. Ini gitu ya. Bengkak. Jadi ciri-ciri masalah Qi atau fluida itu adalah retak, ya, bengkak. Gitu loh ya. Kalau udah mulai bengkak begini, biasanya kalau ada warna agak pink, agak ungu, agak tua merah, berarti ada stagnasi dan stasis. Kalau ini Kalau ini belum ya. masih stagnasi. Ya. Stagnan. Nah, tapi di beberapa unsur sampai pecah. Ya. Berarti ada satu problem yang ada di liver, ada di limpa, ini yang diperbaiki. Sehingga problem di tulang belakang ada masalah juga. Ya, distribusinya kurang lancar. Oke. Perbaikannya di limpa. Saya lihat lidah gini suka mual, Iseng. Iya. Oke. Jadi gini, jangan dirasa ya. Teman-teman gini, saya jangan dibayangkan. Jadi gini, Saya teman-teman udah tadi Iseng bahas, saya mau lihat Iseng kali. ya enggak, memang ini kita akan berhadapan orang yang seperti ini. Jadi gini, di dalam diagnosa lidah aneh-aneh memang. Ya. Tapi mindset kita adalah jangan pernah dirasa atau istilahnya tidak usah dipikirkan, hanya bicaranya lihat topologi, warnanya ototnya apa, selaputnya apa. Nanti kalau kita bicara, oh berarti ini Qi. Jadi tidak usah, oh ini problemnya Qi dulu, perbaiki Qi dulu aja, nggak apa-apa. Kita akupuntur Qi, kita bekam dulu, kita pijet dulu, kita akupresur dulu, yang menghasilkan Qi. Di mana Qi? Ketika kita bicara Qi adalah di titik Qing, di titik elemen logam, kata dan lakat. Ya. Tapi yang terkait dengan distribusi adalah di organ fu. Maka titiknya mana? Di ujung-ujung. Istilah di titik Qing. Dari organ fu. BL67, ST45, GB44, LI1. SP1. Ya, seperti itu. Jadi titik Organ fu ya. asik. Aduh, ternyata kira-kira ada tambah pusing nggak? Iya. Ayo, jangan Iya, diem. sih, Jangan diem, yuk. Jangan diem. Karena ini penting ya. Yuk sama-sama belajar, yuk. Tipis, pendek. Ya, yuk. Sekarang yuk. Oke, tipis, lebar. Oh, Ya. bisa lebar juga ya, Inseng ya? Lebar kan berarti apa coba? Sesuatu yang lebar apa? Badannya Ibu A lebar ya. Berarti apa? Gemuk. Ya, gemuk lah. Berarti kurang olahraga. Olahraga berhubungan dengan energi ya. Puas loh. Ya kan? Mungkin di masa pertumbuhan itu Pak, lebar ke samping. Oh gitu ya. Jadi lebar ke samping. Jadi kondisinya seperti itu. Oke. Warna ototnya warnanya apa? Merah ya. Merah.
Merah ya. Oke. Iya. Merah muda, Pak. Ya, merah muda berarti masih kategori masih aman. Aman. Darahnya itu masih aman. Komposisi cairan dan darah adalah masih aman. Ya. Karena sekarang dia adalah seperti tipis melebar. Ya enggak? Kemudian di situ ada bintik-bintik merah. Di organ paru. Satu. Kan ini kan? Ya. Ya. Ya kan? Terus satu. Misalnya kalau kita bagi begini kan? Ya. Nah, ini organ apa nih? Nah, hati-hati nih. Ya. Di sini adalah organ Ginjal. ginjal ya. Ginjalnya terjadi apa tadi? Retakan kan? Iya. Berarti di sini terjadi kurang G, ginjalnya kurang G. Dan sifatnya adalah panas. Jadi kalau saya cerita itu kalau ketika ibu masak, ini ada air, biasanya ada buih-buih ya. Ya enggak? Ya, berarti kalau ada buih-buih berarti ini kondisinya pasti panas. Panas. Panas dalam. Oke. Ini kurang C ya. Kurang energi karena ini lembab, bengkak, tadi kurang gerak. Ya. Ternyata asik kan baca lidah. Lidah begini agak lumayan enak, tapi lidah tadi langsung mual. Iya, tadi pusing, enak gitu ngeliatnya langsung di. Ya, aku apalagi saya dapat ada lagi. Kirain pusing karena pengen bikin balado lidah. Kalau Ya, enggak, sering lihat Mana lidah itu? Aduh, Iseng ada yang daftar lidah nih, tolong cek WhatsApp-nya. Siap. Bentar, oke ya. tebal dan Stop. pendek. Bentar dulu. Saya mau cek dulu ada data lidah ya. Siap. Udah nampak belum? Pokoknya Pak. Ada sih gambar ginseng. Gambar ginseng ada. Aja nih, Bunda Vera. Udah malam, Bun. Iya, seperempat jam lagi ya. Nampak ya? Yuk, kita baca. Monggo. Yuk, lidahnya ini kelihatannya ada sedikit ke arah kiri ya. ini tipis, kanan tipis kan? Berarti kurang darah dulu ya. Iya. Ya, kurang darah ya. Ini lidahnya tipis. Kan ada cekungan nih. Iya, cekungan. Terus ini di sini ada Kiri kanan nggak sama. Ya, berarti kalau ini istilahnya lidahnya begini. Sorry. Sebentar, saya ini dulu. juga dulu. Saya kasih secara ini ya. Ini. Kira-kira nggak simetris ya. Iya. Ya, ini ke atas. Ya, ini ke atas, ini ke bawah. Ya enggak? Kalau udah bicara begini, pinggulnya pasti miring. Ya. Jadi kalau kita ngeliatin begitu, biasanya kelihatan nanti struktur tulang belakangnya akan nampak juga. Jadi kemarin kan di spesial kelas itu ada melihatnya struktur tulang belakang ya. Itu. Ini tulang belakangnya kena nih. Kita bisa perbaiki nanti ya. Kemudian kondisinya ini adalah ini merahnya biasa tapi agak sedikit panas ya. Terus ini juga ada ya. Jadi ini Bu nggak usah mikirin ya Bu, panas-panas hatinya ya.
Ya. Secara emosi sebenarnya ada sedikit yang dirasa. Biarin aja berjalan apa adanya ya. Iya. Nah, jadi di sini ada sedikit, kenapa tak saya lihat begini? Karena ada di sini ada warna agak lebih tua. Tuh. Khawatirnya di sini kalau ada tua, ya ada benjolan itu akan nampak. Oh. Jadi kalau di sini biasanya ada benjolan begini, sit, gitu. Ya nanti akan nampak benjolan. Biasanya ini ada tumor benjolan payudara. Kalau di sebelah sini ya. Oh, di daerah situ ya. Karena Jadi itu dekat paru ya. dekat Iya, paru. Seng, ya. Dekat paru ya. Bu, ini sementara waktu Ibu tambah darah aja ya. Tambah darah dulu. Kemudian Pakai kurma tadi. Ya boleh Belum pakai gajian ini kayaknya darah ininya. Ya, belum gajian ya, Bu. Enggak, ini posisi Bu Amira minta bantu ketika ketemu beliau, struktur pinggulnya diperbaikin dulu ya. Insya Allah. Dengan Thailand bisa nih, dengan Thailand. Wes, mantap pijat Thailand ya. Kemarin jadi fotografer pijat Thailand bukan yang ikut. Iya. Nggak, ini bisa diperbaikin karena nanti pinggulnya ini yang bisa diperbaikin ya. Sehingga nanti distribusi ininya bagus. Tapi ini sementara waktu kurang C aja. Ini lidahnya asli ya, Pak. Ya. Kurang C dan darah ya. Oke. Makan yang banyak, Bu, nggak usah makan yang banyak dulu aja deh, nggak usah dipantang. Kereta katanya nunggu rekaman. Nah ini sindrom rekaman ini Bunda Nuna. Dia tuh adminnya minta Lagi di rekaman. jalan, Bu. Ikut menit pertama. Bu Nona jalan-jalan aja, Bu Nona. Siap, siap. Lah ini yang kita hindari itu. Jadi maaf Pak, saya di jalan. Saya nanti rekaman. Maaf Pak, saya ada kerjaan rekaman. Ya, Ini ini udah tadi kena udah sindrom berusaha nggak rekaman. ikut, cuman Bayar saking dengan ngantuknya penjelasan ya. Yang mau aku rekaman bayar mau dengan persentase ya. Boleh? Iya, Sepakat ya? ya. Jadi sepakat. setengah jam sebelum dimulai itu kita ada persentase sendiri, ada tanya jawab gitu, seperti itu. Jadi mungkin sebelum dibuka ya setengah jam. Monggo Yuseng sudah hadir. Oke, maaf ya, ini jaringannya luar biasa terganggu. Oke, nggak Biasa apa-apa. di luar kalau saya Pak. Yuk, monggo ya. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, teman-teman? Ujiannya. Gingseng aja deh yang nanya. Iya. Wis, Oke. wis, mantap. Udah kena hadis nih. Ini Ayo lanjut. Ini saya kasih satu, ini ada klien saya, ya, baru belajar tapi udah berani nusuk tuh. Oh, nusuk sendiri ya? Titik apa tuh? Iya, SP6 ya. Ibu ini. Itu sai-sai kayaknya, itu titik sai-sai. Tanisha. Iya. Ini baru belajar, ada titik dewa. Ini sebenarnya. Kalau kita titik Dewi, Pak. Siap. SD36, terus apa lagi tuh? Oh, LR3, ya kan? LR3. Itu yang laki-laki tadi, itu SP36 ya, yang lagi ditusuk ya? Ya, yang ibu ini SP6. SP6. 6 kali. SP6. SP6? Ya. Itu yin kaki, Bu Vera. Lupa dia, Sanjincio. Nah ini yang before after ini, beliau itu tidurnya nggak nyenyak setelah dilakukan titik dewa. SP6. Jadi beliau melakukan dari LI4, LI11, SP6, ST36, LR selama setiap hari satu titik. Dia tidurnya nyaman dan yang lainnya. Kemudian memang lidahnya berubah seperti putih ya.
Jadi Itu kayak seperti lidah. ya lidahnya seperti putih. Kalau lidah seperti putih berarti cairan dan darah kurang. Berarti ini perlu makan daging, ya Pak ya. Tolong ya. Ini teman-teman nanti ketika akupuntur kami akan seperti ini ya. Jadi kita ajarkan beberapa titik terus belajar nusuk sendiri. Oh, nusuk sendiri ya? Iya, enggak, maksudnya berpasangan boleh, berpasangan boleh. Jadi makan daging ya Pak ya? Ya, betul. Bapak makan daging, Pak. Ya. Kalau Tapi makan hati jangan ya, ginseng. oh Tiap bisa. hari Enggak. saya makan daging. Siap. Pak, ini Pak Evan minta tolong testimoni dong. Testimoni dong untuk hasil tusukan titik dewa. Karena titik dewa udah saya share ke teman-teman semua ya. Ya sudah. Titik dewa. Titik dewa. Ini nanti pembelajaran akupuntur nih ya. Ya. Terus kemudian ini ada beberapa titik yang khususnya yang vertigo. Selamat mencoba. Wih, Dari 5 orang yang laporan ke saya yang sudah mencoba titik vertigo ini, yang pertama adalah jari manis yang dari samping dipencet-pencet ya seperti ini. 7 kali. Terus kemudian kelingking gitu ya. Kelingking, jari oh dipencet. manis, pencet aja ya. Kemudian kalau yang di sini begini, seperti di Oh, di sini. ya. Kemudian yang di sini. Insya Allah vertigonya rilis. Terutama di jari manis, jadi di jalur tri pemanas. Jadi vertigo itu sangat berhubungan dengan tri pemanas. Kalau tadi bicaranya adalah distribusi darahnya kurang optimal. Nah, tri pemanas itu adalah salah satu organ fu yang mempunyai energi tinggi untuk mendistribusikan. Maka ketika di titik jari manis ini dilakukan stimulasi, maka vertigonya lumayan. Alhamdulillah rilis. Selamat mencoba. Ya, berarti harus vertigo dulu dong Pak kalau begitu. Nggak usah vertigo. Sebelum vertigo kan bisa dicek. Bisa aja. Mau didoakan vertigo dulu buat eksperimen, Bu Vera? Enggak. Aku nggak mau Kita aminkan doain. sama-sama. Aku nggak mau aminin. Nantang nih. Jadi bagi teman-teman yang ketika ada klien, sahabat yang vertigo, Ya, vertigo ya maksudnya kan? gitu. Bukan Ya. kita yang vertigo. Ya. Ini yang step 2 dan step 3 2 tangan juga ya, Yeseng, kanan kiri juga. Iya, ya. Itu berarti yang dipencet itu yang di dalam kan? Bukan kukunya kan ini, Sen? Bu Bukan. Vera, Ini kanan ada kiri. yang tanya. Bunda kalau betulin tulang pinggang itu berapa Bunda? Kalau pinggangnya satu ya satu aja Bu. Gimana? Bunda kalau membetulkan tulang pinggang itu berapa katanya? Satu aja kalau pinggangnya satu. Gratis Bu, pijat Thailand gratis. Lanjut. Ya. Ini satu bonus teknik untuk teman-teman. Bunda Mira iklan pijat Thailand terus isengnya. Nah, enggak apa-apa. Itu memang harus. Kita itu harus. Ada yang tanya Bu Vera, ya Allah, katanya berapa betulin tulang pinggang? Kalau pinggangnya satu mah ya satu aja betulinnya. Enggak, Orang tadi kan promosi juga gratis kok. enggak karena gini. Tadi kan ngeliatin lidah ini ada masalah di pinggang. Makanya saya karena ini posisinya adalah di Hongkong. Itu lidah anak saya Bu Vera, barusan WhatsApp beliau. Itu, gitu loh Bu Vera. Iya. Bukan Pengen iklan. vertigo sih ini mah jadinya nggak kawan sama mereka. Minta vertigo ya. Jadi seperti kurang cairan di kepala ya. Iya, ngetawain Bu Vera pengen vertigo nih. Jadi bahagia itu sederhana ya. Ayo, 6 menit lagi, monggo. Teman-teman, dah kita mungkin kalau itu kita tutup. Semoga pada hari ini kita bisa bermanfaat tentang pemahaman cairan.
energi darah di dalam implementasi diagnosa lidah maupun yang lain. Ya, nanti ada 8 pola pemeriksaan ya. Oke. Kelihatannya udah lesu. Apa Bu? Tanggal berapa tadi Insek? 28. Besok kita Zoom itu 22 sama 29. 22 ya. 22 nanti beberapa performan lidah yang bengkak, pucat, yang itu yang kita akan bahas. 29 tes. Kapan nih launching buku TTL teka-teki lidah? Ya. Yo, Nanti siap kita bahan nih. ya. Ini udah ada ini teka-teki ini kan seperti teka-teki ini udah kan? Nah, iya, mana kotak-kotaknya? Kotak-kotak hitamnya mana? Oh, gitu Banyak ya, banget tuh, mungkin bisa ratusan versi nih. Lidah versi kayu, elemen kayu. Pusing aja, pusing. Biar pada pusing. Lah iya, seru kalau TTL lidah yuk. Siap. Wah, Mira kayaknya puas banget ih. Banget, sangat banget. Tak tantang, biasanya tak tantang sekalian. Jadi ngomong 100 buku nggak nyampe 1 bulan. Asal harganya 20 ribuan. Ya enggak apa-apa kan ada yang wusing aja kayu, lemon kayu aja berapa versi itu. Iya enggak? Belum nanti yang stroke. Belum nanti yang gula. Oh banyak mas. Saya siap ngasih bahan nih, Seng. Nggak usah khawatir. Siap, kirim. Nanti ya, jadi kan tinggal buat teka-teki kan. Ayo, ini problem apa Iyalah, gitu ya. daripada dengerin Iseng terus jadi dongeng. Pas ditanya pada berselimut. Ayo, seru nanti seru ayo. Siap. Siap jadi marketing dan kasih bahan juga. Siap. Ya Mbak Vera. Kita Bagian cakung tuh. Yang bisa full dikasih 1 kilo empe-empe katanya. Nanti dari Bu Vera. Yang bisa betul semua. Store foto ya, store foto. start foto boleh, start foto. Iya kan nanti bahannya dari teman-teman juga boleh, dari kita untuk kita. Kenapa enggak? Ciptakan selalu bahagia. Ciptakan happy melalui potensi diri. Oke, sepakat ya. Monggo Iseng kesimpulannya, Bunda Vera kesimpulan Bunda Vera. Ya, terima Bu Mariati kasih. mungkin mau mencoba kesimpulan juga boleh nih Bu Mariati. Ya boleh Bu Mariati Monggo boleh. siapapun boleh untuk kesimpulannya. Atau mungkin Bu Nurlinda. Saya lagi di dapur nih, Seng. Nice. baru masak apa Bu? Dalam Kalimantan nih. Baru masak apa Bu? Siapa nih Bu Mimi? Ada Bu Mimi, ada Bu Eti, ada Bu Evi. Monggo. Monggo. Siapapun boleh untuk mengambil kesimpulan ya. Di sini kita bebas. Bu Yusra mungkin silakan. Saya minta Pak Irfan aja, Pak Irfan aja mungkin. Silakan, boleh ditembak langsung nih. Pak Irfan monitor, Pak Irfan. Monitor Pak Irfan. Jangan tenggelam dong. Tenggelam dalam mimpi. Tapi udah subuh tetap bangun. Kan saya telat Pak masuknya tadi Pak. Jadi nggak bisa ngambil kesimpulan. Kurang darah. Kurang panas berarti ya. Jadi kita coba gini ya. Jadi belajar ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan apa yang kita pahami dari tadi. Makanya ada kami materi, terus ada contoh ya. Jadi dari fungsi organ udah ya. Nanti kita akan coba jelaskan kembali fungsi organ. Gitu. Jadi setiap ada kasus fungsi organ penting gitu ya. Kemudian energi, darah, cairan energi jangan sampai tidak dipahami dari fungsi maupun proses pembentukannya. Insya Allah ini materi nanti saya serahkan ke admin ya. Karena ini materi tambahan ya. Nanti rekamannya juga ada. Ya, terima kasih. Monggo, ini rekamannya sangat berharga sekali ya nih. Monggo. Apa sudah saja sih, Seng? Sudah jam 23, audisi sudah jam 11. Cukup. Lanjut. Baik ya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah.
Intinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas apa atau atas apa yang belum kita dapatkan pada hari ini ya. Yang belum berarti kita harus mendapatkan dengan cara mengaplikasikannya setiap hari. Mungkin di teman-teman yang di Hong Kong boleh tuh iseng-iseng majikannya diliatin, teman-teman yang ketemu di pasar, Mbak lihat lidahnya gitu. Kadang dipoto, terus dibaca, kemudian bisa setor pada kami juga mungkin ya. Jadi tidak nanti seperti saya dulu belajar akupuntur, ini sedikit riset. Waktu saya belajar akupuntur 2014 itu, saya kemana-mana bawa jarum. Kemana-mana bawa jarum. Seperti apa ya, sebagai kayaknya kalau nggak ada jarum tuh kayak ketinggalan gitu. Begitupun teman-teman sekarang belajar lidah. Siapapun yang bertemu dengan teman-teman, coba deh lidahnya. Jadi sampai kita kena sindrom untuk belajar diagnosa lidah, kita sampai ketagihan dulu. Insya Allah pasti kita petik suatu saat nanti ya. Itu mungkin dari saya tipsnya. Teman-teman terima kasih banyak atas partisipasinya sudah hadir. Insya Allah saya doakan teman-teman pun doakan saya kita istiqomah dan kita dapatkan ilmu pada hari ini. Terima kasih banyak wabil khusus kepada Iseng KBU, kemudian kepada Bunda Rifka, ada Bunda Vera ya, dan Bunda Mariati yang ikut berpartisipasi dalam menghidupkan acara pada malam hari ini. Sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat, sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah dalam suasana yang lebih baik lagi daripada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yuseng, Bu Rifka, Bu Terima kasih. Mariati, teman-teman semuanya. Jazakumullah khair semuanya. Terima kasih semuanya.